Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Saya Dara Firmansyah kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Aneka informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi Simpang 5 TV dan inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah warga di Desa Winong, Kecamatan Winong, ludes terbakar. Kendati tidak ada korban jiwa, namun besarnya amukan si jago merah membuat harta benda yang ada di dalam rumah tersebut tidak sempat terselamatkan. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah milik Endang, warga RT 4 RW 2 Desa Winong, Kecamatan Winong, ludes dilalap si jago merah pada Rabu pukul 21.30 malam. Diduga api berasal dari letusan lampu neon belajar akibat konsleting listrik. Endang, sang pemilik rumah, mengatakan saat itu ia hanya berdua dengan seorang anaknya di rumah karena sang suami Sugiman sedang berada di luar kota. Tiba-tiba terdengar letusan yang berasal dari lampu neon belajar yang berada di ruang tamu. Percikan api langsung menyambar benda-benda di dalam rumah yang cepat terbakar. Melihat kobaran api yang semakin besar, pihaknya tak mampu menyelamatkan harta benda dan memilih keluar bersama anaknya untuk menyelamatkan diri. Bu, kronologi kejadiannya gimana, Bu? Tidur biasanya pakai lampu belajar untuk panjeran. Terus saya ke belakang, anak saya di ruang kamar. Lampu Meledak ya? Akhirnya saya di belakang baru 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi setengah jam kemudian saat api telah menjalar ke seluruh bagian rumah. Hampir seluruh harta benda tak terselamatkan, termasuk 2 unit sepeda motor yang juga ikut raib dilalap si jago merah. Kendati tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kini pihak kepolisian melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke berita tentang pemilu pemirsa, menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang, KPU Kabupaten Pati menggelar sosialisasi yang bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, memilih calon wakil rakyat baik di DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten serta DPD di Balai Sirahan Celuak, Kamis pagi. Agar masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan memilih yang berintegritas dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang, Kamis pagi, KPU Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di kursi DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten serta DPD. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan mempelajari siapa yang dipilih dan bagaimana visi misinya agar menjadi pemilih yang cerdas. Sejumlah materi dipaparkan oleh sejumlah narasumber, salah satunya dari Komisioner KPU Kabupaten Pati, diantaranya materi tentang cara pencoblosan dari 12 partai yang tersedia di TPS. Untuk menyusun modul tersebut, sehingga memang modul itu harapannya bisa menjadi bahan bacaan dari teman-teman pemilih pemula. Itu memang salah satu strategi kita untuk bisa mendekatkan kepada pemilih pemula apa sebenarnya kegiatan-kegiatan atau istilahnya materi-materi yang cocok untuk teman-teman pemilih pemula. Sementara itu, masyarakat juga diminta turut berpartisipasi melakukan pengawasan di TPS, sehingga pesta demokrasi 5 tahunan ini dapat berjalan dengan jujur dan adil. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, Kamis pagi pengurus tim penggerak PKK Dharma Wanita Bayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana Pati dengan dipimpin Musus Indar Nani Haryanto kembali melakukan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan logistik korban banjir tahap kedua atau pasca banjir di Desa Pasuruhan Kayen dan Kasihan Sukolilo.
Setelah melakukan aksi sosial berupa penyaluran logistik kepada korban banjir di Kabupaten Pati beberapa waktu yang lalu, Kamis pagi pengurus tim penggerak PKK Dharma Wanita, Bayangkari dan Parsit Kartika Chandra Kirana Pati dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Musus Indarnani Haryanto, kembali menyalurkan bantuan logistik ke korban banjir. Kali ini sasaran bantuan difokuskan di wilayah Pati Selatan, yaitu Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen, dan Desa Kasian, Kecamatan Sukolilo. Logistik yang diserahkan oleh rombongan diantaranya ada beras, mie instan, serta air mineral. Ditemui di sela-sela kegiatan, Musus Indarnani Haryanto menuturkan, kali ini pihaknya tetap fokus memberikan bantuan berupa sembako pasca banjir, karena ini menjadi kebutuhan pokok kaum ibu korban banjir. Untuk kegiatan hari ini kami tahap kedua memberikan sedikit bantuan kepada korban banjir yang ada di Desa Kayen dan di Desa Pasuruan Kayen dan Desa Kasian Kecamatan Sukolilo. Yang tahap selanjutnya masih saya pikirkan dulu, koordinasikan dulu dengan BPBD. Sementara itu Suyatmi, warga Desa Kasian, Kecamatan Sukolilo yang hingga saat ini masih mengungsi di tempat pengungsian desa setempat, mengaku semenjak banjir pertama kali, para pengungsi di Kasian sering mendapatkan bantuan dan pengobatan gratis. Sering dapat bantuan betul? Sering ya. Apa bentuknya biasanya? Nasi bungkus, mie, rupi niku, apa? Baju, materi. Menurut Suyatmi, pasca banjir seperti saat ini, pihaknya mengaku kebutuhan bantuan berupa bahan sembako karena dampak dari banjir yang menggenangi pemukiman penduduk hampir 3 pekan, membuat aktivitas warga menjadi lumpuh sehingga berdampak pada perekonomian warga korban banjir. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, berita tentang tokoh inspiratif yaitu Dahlan Iskan akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi.